Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berdua dari kelompok 2 akan mempresentasikan produk yang dibuat oleh kami berdua, yaitu kacang bawang sumber rizki. Izin perkenalkan, di sini ada Chandra Gunawan dengan NIM 024 dan saya sendiri Sandi Firmansyah Karim dengan NIM 025. Di mana pembahasan pokok yang akan kami jelaskan yaitu ada 4, yaitu pengenalan produk, analisis SWOT, target pasar, dan produk desain. Untuk pengenalannya, di sini kacang bawang sumber rezeki itu adalah cemilan yang khas dibuat dari kacang lokal pilihan yang dipadu dengan rasa yang gurih dan aroma bawang putih, dan ini juga bisa lebih dari sekedar cemilan. Kacang bawang rezeki juga membawa rasa kelezatan juga untuk melengkapi momen-momen santai, dan bisa disediakan untuk menerima tamu, bahan cemilan juga, dan bisa untuk pelengkap saat kumpul bersama keluarga dan teman-teman. Latar belakang nama produk ini adalah sumber rezeki, di mana kita memilih nama sumber rezeki ini karena setiap butir kacangnya dianggap sebagai berkah dan sumber rezeki, baik bagi kami berdua sebagai produsen maupun bagi konsumen yang akan menikmatinya. Kata rezeki juga diambil dari nama. Baik, untuk berikutnya adalah visi misi akan dijelaskan oleh Saudara Chandra. Tunggu dan tempat saya aturkan. Baik, terima kasih Saudara Sandy. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah visi. Visinya adalah menjadi produsen cemilan kacang bawang, terkemuka dikenal dengan kualitas terbaik, cita rasa autentik, dan inovasi produk, serta menjadi pilihan utama bagi konsumen di pasar lokal internasional. Boleh di next. Lalu misi kami adalah yang pertama menghasilkan kacang bawang berkualitas tinggi dengan bahan alami dan segar. Dan lalu yang kedua adalah berkomitmen untuk menjaga cita rasa otentik tradisional sekaligus terus berinovasi dalam menciptakan varian camilan baru yang sesuai dengan selera konsumen. Yang pertama adalah analisis SWOT. Di sini kami akan menjelaskan yang pertama adalah strength. Strength dari produk kami adalah cita rasanya yang autentik, bahannya yang berkualitas, harga yang terjangkau, produk tradisional namun populer, dan rasa bervariasi tidak membosankan. Lalu adalah yang kedua adalah weakness, yang di dalamnya terdiri dari ketergantungan pada bahan baku dan kedelai distribusi, keterbatasan inovasi, serta persaingan yang tinggi. Yang ketiga yaitu opportunity, yang meliputi pasar online yang sedang berkembang, varian rasa baru, kemasan yang menarik, kemitraan dengan retail modern, ekspansi ke pasar internasional. Dan yang terakhir ada threats, yang sebagai berikut, yaitu perubahan persepsi konsumen. Yang kedua adalah fluktuasi harga bahan baku. Yang ketiga adalah regulasi kesehatan semakin ketat. Yang keempat adalah krisis ekonomi. Lalu target pasar kami dari kacang bawang ini yaitu untuk usia remaja sampai dengan dewasa. Dan seperti pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, ibu rumah tangga, dan lain-lain. Lalu penjualan kami akan melalui online shop, toko oleh-oleh atau kue, dan kafe juga bisa, dan lain-lain juga. Lalu produk desain yang kami
bawah itu ya, yang pertama yaitu kemasannya yang menarik. Dari kemasan yang menarik, desain kemasan yang menarik ini meliputi informasi dan yang sesuai dengan standar kemasan pangan. Kemasan yang eye-catching dapat menarik perhatian konsumen di rak toko dan memberikan informasi yang jelas mengenai produk kami. Lalu yang kedua adalah kualitas bahan baku. Kualitas bahan baku kami menjamin penggunaan kacang tanah yang berkualitas tinggi. Kalau di pasaran sekarang kacang yang grade A itu kacang yang kami ambil. Lalu untuk bumbu-bumbunya juga, bumbu-bumbu kami adalah bumbu-bumbu yang alami dan segar. Kualitas dan bahan baku yang baik tidak hanya meningkatkan rasa, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen. Lalu inovasi varian rasa, mengembangkan varian rasa terbaru yang inovatif seperti rasa pedas, manis, atau kombinasi bumbu yang unik seperti yang banyak dijualan di makanan lain di online. Itu juga bisa rasanya bisa kami masukkan kepada produk kami ini. Lalu yang keempat yaitu branding yang kuat. Produk kami ini menjamin penggunaan kacang tanah yang berkualitas tinggi dan bumbu-bumbu yang alami dan segar, berkualitas bahan baku yang tidak hanya meningkatkan identitas merek kami yang jelas dan kuat, tetapi logo yang mudah dikenali, dislogankan yang mencerminkan nilai-nilai produk yang kami buat ini. Yang kelima yaitu keterlibatan konsumen. Kami pasti akan selalu melibatkan konsumen dalam proses desain produk kami ini melalui voting ya, untuk menentukan varian rasa baru dapat membuat mereka lebih terhubung dengan merek kami ini. Boleh di next. Nah, produk desain yang kami sudah buat adalah seperti gambar berikut ini. Di sini sudah kami jelaskan dan juga paparkan untuk logo dan desainnya. Lalu juga untuk komposisinya juga sudah ada. Yang lebih penting yaitu adalah sudah ada logo halalnya. Baik, boleh di next. Bisa dilihat untuk fisik produknya ada. Boleh Chandra ditampilkan, Chandra? Boleh dilihatkan ke kamera, Chandra? Oh, ini produk yang sedang kami kembangkan. Ya, seperti itu. Untuk harganya kita 35.000 dengan ukuran berapa, Chan, itu, Chan? Untuk ukuran 250 mili. Baik, untuk berikutnya di sini BMC dari produk kami yaitu untuk customer segmennya, di mana kita mulai dari remaja yaitu seperti kalangan pelajar atau mahasiswa, bisa juga pekerja kantoran dan ibu rumah tangga yang gemar mengonsumsi cemilan ringan. Yang kedua itu ada penggemar cemilan tradisional juga. Kita bisa menargetkan pasar kepada mereka juga yang mencari cita rasa lokal otentik, ataupun bisa saja rindu dengan nostalgia cemilan tradisional. Dan kita juga mendistribusikan juga kepada pasar oleh-oleh, khususnya di momen lebaran, hajatan, atau kunjungan luar kota. Untuk value proposition-nya, di mana rasa otentik khas rumahan dengan bumbu bawang yang khas, bahan baku premium, kacang lokal berkualitas dan diproses secara higienis, harga terjangkau, cocok untuk semua kalangan, kemasan menarik dan praktis, layak dijual di toko modern. Varian rasa inovatif juga seperti ada pedas manis, jeruk, rempah Nusantara yang membedakan dari produk sejenisnya.
Cerita uniknya, nama brand diambil dari nama anak pemilik dan penuh makna religius sebagai sumber rezeki. Untuk berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Cinta Gunawan. Baik, terima kasih Sandy. Saya di sini akan menjelaskan tentang channels tentang produk kami, yaitu produk kacang bawang. Produk kami akan disebarkan yaitu di toko oleh-oleh yang ada di kota-kota terdekat, yaitu Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan ke Kota Bandung. Lalu yaitu modern market ya dan market lokal atau kemitraan langsung yang bisa dijual di mana saja, seperti di supermarket atau kalau bisa di Alfamart juga bisa. Lalu yang ketiga yaitu toko online shop seperti di TikTok, Instagram, Tokopedia, dan toko-toko online lainnya juga. Lalu kita juga bisa melakukan itu kemitraan franchise, yaitu dengan menjual produk kami melalui seperti sekarang mah konten kreator. Nah, produk kami bisa dipasarkan seperti berikut. Dan juga dipasarkannya juga bisa di event-event yang dilaksanakan, seperti kalau di pemerintahan Kota Cimahi yaitu ada di Aula Gedung B di setiap hari Jumat. Di sana ada stand-stand UMKM yang bisa kita ikuti. Lalu yaitu customer relationship. Kami di sini akan pasti akan memberikan layanan yang lebih baik, ya terutama pelayanan yang ramah, responsif, dan semua kenal di berbagai media seperti media online atau maupun offline gitu. Lalu interaksi langsung di media sosial juga kami akan lakukan lebih baik lagi dan lebih mendekat lagi dengan konsumen, dengan cara ya kita melakukan giveaway atau edukasi bermanfaat tentang kacang. Lalu promo loyalitas pelanggan ya, yang kami berikan yaitu pemberian kesekian untuk pembelian, seperti pembelian di atas 5 toples akan diberikan 1 toples seperti itu. Dan 1 toples itu gratis ya. Yang kedua adalah layanan after sales untuk kemitraan franchise itu. Lalu yang terakhir adalah feedback yang mengajak konsumen memberikan masukan terhadap produk kami dan kemasan yang kami buat ini. Boleh di next. Yang sekarang akan saya menjelaskan yaitu revenue stream. Penjualan langsung produk kacang bawang, yaitu seperti di grosiran atau eceran. Kami juga bisa menjualnya seperti berikut, yaitu yang kedua yaitu biaya pendaftaran franchise. Biaya pendaftaran franchise untuk di produk kami itu tidak terlalu mahal ya, dan harganya juga akan disesuaikan dengan orang-orang yang mau mengikuti pendaftaran franchise kami ini. Yang ketiga yaitu royalti bulanan dari mitra franchise. Itu akan didapatkan oleh mereka karena telah menjualkan produk kami dengan pencapaian yang bagus. Mungkin kami akan memberikan harga-harga untuk franchise ini lebih baik lagi. Lalu penjualan starter pack, yaitu seperti seragam atau kemasan bermerek kami gitu. Seperti di booth untuk penjualan langsungnya kami akan memakai seragam atau merchants kami di booth tersebut.
Lalu yaitu pendapatan dari pelatihan dan pembinaan franchise itu sudah termasuk di dalam franchise yang kami lakukan untuk yang mau mendaftar. Lalu ada key resource, yaitu brand sumber rezeki ini akan bertumbuh dengan kepada emosional. Dan yang kedua tuh resep khas dan rahasia bumbu kacang bawang ini, mungkin itu rahasia yang kami tidak bisa publish gitu. Lalu yang ketiga yaitu tim produksi dan pengemasan yang terlatih. Yang ketiga adalah kemasan dengan desain profesional, itu sudah kami lakukan, tapi semoga kami bisa melakukannya lebih maksimal lagi ke depannya gitu. Yang keempat adalah koneksi dengan pemasok kacang. Itu yang paling penting karena kami sangat mempertahankan kualitas kacang kami agar para konsumen tidak merasa dirugikan dengan produk kami ini. Lalu akun media yang ke-6 yaitu akun media sosial dan sistem digital penjualan. Mungkin dalam penjualan kami ini, terutama di online, mungkin kita akan melakukan live agar produk kami bisa dikenal oleh orang lain, dan juga agar konsumen bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Di live kami itu biasanya suka ada diskon untuk pembelian secara langsung di live kami itu. Lalu template SOP ya dan materi pelatihan franchise itu sudah sesuai dengan standarnya ya. Lalu yang selanjutnya yaitu key partnership, yaitu pemasok bahan baku kacang bumbu lokal yang terpercaya. Kami selalu menggunakan bahan baku yang berkualitas tentu saja, dan bumbu-bumbu lokal yang terpercaya juga kami sudah melakukan risetnya dan juga pemasoknya sudah ada gitu. Dan untuk desain kemasan dan percetakan sudah cukup bisa dilakukan oleh kami sendiri gitu. Lalu yang kedua adalah platform e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia untuk penjualan online kami. Yang keempat yaitu retail modern dari toko oleh-oleh sebagai distributor. Yang kelima adalah mitra franchise sebagai pengembang jaringan usaha. Lalu tenaga sertifikat VIRT dan dinas kesehatan untuk legalitas produk kami. Lalu key activities, produk kacang bawang kami dibuat dengan secara higienis dan konsisten tanpa bahan campuran atau bahan kimia yang berbahaya. Lalu yang kedua adalah riset dan pengembangan varian rasa. Kami akan mengembangkan rasa sesuai dengan tren atau perkembangan zaman di zaman sekarang ini, dan terutama konsumen, kita harus menyesuaikan dengan para keinginan konsumen. Itu juga sebisa kami. Lalu yang ketiga adalah distribusi produk ke toko-toko atau ke mitra, yaitu sering yang akan kami lakukan kepada toko-toko dan menyimpan barang kami untuk perjualbelikan. Mau itu sebagai mitra, mereka membeli langsung dengan harga yang lebih murah atau cuma menjualkan produk kami. Yang keempat yaitu pemasaran dan branding melalui media sosial. Nah, untuk pemasaran dan branding media yang dilakukan kami di media sosial yaitu untuk membuat produk kami ini lebih dikenal orang dan lebih kuat gitu social brandingnya. Lalu adalah recruitment dan pelatihan mitra franchise. Nah, itu akan dilakukan sesuai dengan SOP-nya ya.
Lalu yang kelima adalah kontrol kualitas terhadap produk dari kemasan. Nah, itu akan selalu dilakukan setiap minggunya untuk mengecek produk dan kualitas produk kami ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Chandra. Untuk selanjutnya konstruksi, di mana bahan baku ini berikut ada kacang, bawang, minyak, dan bumbu-bumbu. Berikutnya ada biaya kemasan seperti plastik, sablon, label, dan stiker. Untuk gaji tenaga kerja produksi dan distribusi, promosi dan pemasaran digital, pengembangan varian rasa dan R&D, pelatihan dan onboarding, mitra franchise, terus distribusi dan pengiriman, dan yang terakhir biaya perizinan dan legalitas usaha. Mungkin cukup sekian BMC yang dapat kelompok kami paparkan. Terima kasih atas atensinya pada rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.